Kega Warrior, let's go! MTHS. Halo adik-adik, selamat pagi. Pasti adik-adik semua hari ini bersuka cita kan? Pasti dong. Nah, gimana adik-adik liburannya? Pasti semuanya bersuka cita juga ya? Nah, hari ini kita juga mau tetap bersuka cita. Baik adik-adik yang liburan dari rumah aja, atau adik-adik yang mungkin liburan dari keluar kota. Nah, sekarang kita mau sama-sama bersuka cita. Kita nggak boleh sedih-sedih ya. Kita mau bersuka cita, kita mau muji Tuhan, kita mau beribadah. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai nyanyi-nyanyi, sebelum kita mulai joget-joget, yuk kita mau berdoa dulu ya. Sama-sama lipat tangannya, ikutin doa Ayus ya, sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya, karena Tuhan Yesus sudah jaga aku sepanjang minggu kemarin. Tuhan Yesus, sekarang aku mau beribadah. Aku mau menyanyi, menari, melompat buat Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus senang ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita nyanyi, coba semuanya jongkok dulu dong. Kita mau bilang Kega Warrior, lompat yang tinggi sama-sama ya. Siap-siap. Siap-siap ikutin aba-aba dari Kayus. Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Iblis, no. Wata. Oke, semuanya adik-adik sudah semangat. Nah, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau bilang jalan serta Yesus. Semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Anak Indonesia ceria, sehat, kuat, hahaha. Ya, adik-adik tetap semangat untuk memuji Tuhan.
Ya, siapa di sini yang Laskar Kristus? Angkat tangan. Oke, kita mau sama-sama bilang bahwa kita adalah Laskarnya Kristus. Siap ya adik-adik, ikutin gerakan Kaius boleh. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Oke Warrior, let's go. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan sama-sama. Sebentar lagi kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama sembah Tuhan Yesus ya. Adik-adik boleh tetap berdiri atau adik-adik juga boleh duduk, boleh silakan. Nah kita mau siapkan hati kita. Kita mau terima firman Tuhan dan kita mau katakan, mari masuk dalam hatiku ya Tuhan Yesus. Yuk sama-sama adik-adik boleh taruh tangannya di hatinya atau boleh juga diangkat ya. Sama-sama. Yuk kita mau siapkan hati kita adik-adik sama-sama. Boleh tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita katakan mari masuk dalam hati. Yes, Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Mari masuk, mari masuk.
Yesus, sebentar kami mau mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Kami mau duduk diam, kami mau mendengar dengan taat. Roh Kudus, berbicara bagi setiap kami. Kami mau mendengarkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Duduk yang tertib dan taat. Hai, wah hari ini Kak Jasmine seneng banget bisa ketemu lagi sama adik-adik. Siapa yang semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Coba Kak Jasmine lihat. Wah, udah pada semangat ya. Oke, nah kalau semangat sekarang boleh diambil Alkitabnya. Boleh buat Papa Mama bantu adik-adik ya. Nah, kita mau buka Alkitab. Kita buka di Kejadian 1 ayat 27. Ya, sudah buka ya. Nah, nanti adik-adik yang belum bisa baca, bisa Papa dan Mama bantu bacain. Kalau adik-adik yang sudah bisa baca bareng-bareng sama Kak Jasmine. Oke, kita baca ya. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi hari ini Kak Jasmine mau cerita ke teman-teman tentang laki-laki dan perempuan. Wah, pasti adik-adik di rumah sudah mendengar ya firman-firman yang sebelum-sebelumnya, yang minggu sebelumnya sudah dibagikan oleh kakak-kakak Kega. Nah, hari ini Kak Jasmine mau menjelaskan tentang bagaimana Tuhan menciptakan kita sebagai manusia serupa dan segambar dengan Allah dan banyak anggota tubuh, tidak hanya mata, tidak hanya hidung, tidak hanya telinga, tapi ada anggota-anggota yang lainnya. Nah, adik-adik tahu nggak kalau kita itu diciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Jadi, adik-adik, kalau perempuan, kayak Kak Jasmine, ini perempuan. Nah, terus perempuan mau jadi laki-laki, itu nggak bisa. Nah, laki-laki mau jadi perempuan, itu juga nggak bisa. Nah, kita harus bersyukur diciptakan sebagai perempuan, ada yang sebagai laki-laki, karena kita tuh diciptakan spesial. God make me special. Nah, Tuhan menciptakan Kak Jasmine spesial. Jadi harus bersyukur. Dan Kak Jasmine itu, kita semua, Kak Jasmine, adik-adik semua, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Adik-adik tahu nggak? Apa sih bedanya laki-laki sama perempuan? Tahu nggak bedanya? Nah, kalau adik-adik mau tahu, nah kita lihat yang berikut ini. Halo adik-adik. Hai Dono. Hai Dini. Adik-adik, aku ini perempuan loh. Nah, aku biasanya itu kalau perempuan, rambutnya panjang. Lihat nih, aku rambutnya dikunci. Tuh, saking aku panjang, aku dikunci. Nah, biasanya juga kalau perempuan itu pakai pita dan pakai rok. Nah adik-adik, kalau aku laki-laki. Rambut aku pendek nih, lihat nih rambutnya pendek. Lalu pakai celana. Nah, adik-adik, aku itu orang-orang biasa bilang, wah, kamu cantik banget. Nah, kalau perempuan itu cantik. Jadi adik-adik yang perempuan cantik-cantik semuanya.
Kalau Dono, Nah, nah, kalau aku, adik-adik, biasanya orang-orang bilang aku ganteng. jadi kalau perempuan itu cantik, kalau laki-laki itu ganteng. Aku diciptakan jadi perempuan, aku bersyukur sekali. Aku spesial di mata Tuhan, aku senang jadi perempuan. Aku juga bersyukur diciptakan sebagai laki-laki. Aku senang sekali. Adik-adik sekarang udah tahu kan perbedaannya laki-laki dan perempuan. Seperti yang tadi dijelaskan oleh teman Kak Jasmine, Dono dan Dini. Nah, adik-adik, selain ada perbedaannya, laki-laki dan perempuan juga ada persamaannya loh. Nah, coba lihat ya. Kita itu laki-laki dan perempuan itu diciptakan sama Tuhan, ada matanya. Tunjuk matanya adik-adik. Ada hidungnya. Terus juga ada telinganya. Nah, apalagi yang sama? Iya, laki-laki dan perempuan juga sama, kita punya tangan dan juga kaki. Nah, adik-adik, Kak Jasmine mau kasih tahu. Sebenarnya fungsi-fungsi anggota tubuh gitu ya, kita diciptakan mata, diciptakan mulut, diciptakan telinga, itu untuk semua yang baik. Jadi misalnya mulut kita harus berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita nggak boleh berkata-kata yang tidak baik. Nah, telinga, kita harus mendengarkan firman Tuhan, supaya kita bisa taat sama papa mama, kita mendengarkan ibu guru, supaya kita nanti naik kelas, jadi anak yang pintar, dan kita bisa nantinya bisa tercapai cita-cita kita. Nah, untuk tangan, adik-adik, Kak Jasmine punya gambar nih. Nah, lihat, ini ada gambarnya tangan. Lihat ya adik-adik, yang satu tangannya untuk salaman. Nah, yang satu tangannya untuk pukul. Nah, kira-kira adik-adik, Tuhan Yesus menciptakan tangan, itu untuk apa ya? Untuk apa? Ya, untuk salaman. Pukul, no, wacaw. Sama-sama bilang Kak Jasmine. Pukul, no, wacaw. Nah, sekarang gambar yang kedua. Gambar apa ya ini ya? Nah, yang satu gambar untuk tangan yang untuk sayang. Lihat gambar ini, sayang sama omanya. Bisa kita sayang sama mama, sama papa, sama adik, sama kakak. Gitu. Nah, yang satu lagi tangan untuk nyubit. Kira-kira Tuhan Yesus menciptakan tangan untuk apa ya? Iya, untuk sayang. Coba kalau ada papa, mama, adik, atau kakak, oma, atau opa, nah boleh dielus, bilang, aku sayang sama mama, aku sayang sama papa, gitu. Nah, selain tangan, ada juga kaki. Coba lihat yang gambar ini. Nah, ini gambar kaki untuk berjalan dan kaki untuk tendang orang. Kira-kira Tuhan Yesus menciptakan kaki untuk kita, untuk Kak Jasmine dan untuk adik-adik, itu untuk apa ya? Ya, untuk berjalan. Jadi kaki itu bukan untuk tendang orang. Kalau mau tendang bola aja. Kita bisa bermain bola di taman, bisa bermain bola di halaman, sama keluarga kita dan teman-teman kita. Nah, gambar yang ini. Nah, ini kaki untuk lari.
Yang satu lagi kaki untuk injak tanaman. Kira-kira Tuhan Yesus menciptakan kaki Kak Jasmir dan kaki adik-adik untuk apa ya? Ya, untuk berlari ya. Coba adik-adik harus main sepeda, main lari gitu ya. Kita berlari gitu. Jadi Tuhan Yesus menciptakan kaki untuk berlari, bukan untuk injak tanaman ya adik-adik. Tanaman itu juga makhluk hidup. Jadi kalau kita injak nanti tanamannya nggak bisa bertumbuh dengan baik ya. Nah, Kak Jasmir mau berdoa buat adik-adik. Nah, biar adik-adik kita sudah diciptakan dari atas sampai bawah dengan serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Kita bersyukur, kita spesial, kita disayang dan dikasihi oleh Tuhan. Yuk, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi, Bapak di dalam surga. Hari ini terima kasih untuk setiap firman yang adik-adik boleh dengar. Hari ini Kak Jasmir berdoa buat setiap adik-adik supaya adik-adik bisa mengerti bahwa mereka diciptakan sempurna, mereka diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Mereka diciptakan spesial. Biarkan Tuhan Yesus, mereka Tuhan, setiap adik-adik, laki-laki dan perempuan, laki-laki mereka Kak Jasmine percaya mereka ganteng, yang perempuan mereka cantik-cantik, diciptakan oleh Tuhan Yesus sempurna. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap adik-adik, biar mereka bisa menggunakan semua indera, semua anggota tubuh mereka untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan biarkan Tuhan lewat kata-kata mereka, lewat apa yang ada pada mereka, orang-orang bisa melihat bahwa sungguh ada kebesaran Tuhan, ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan biarkan Tuhan setiap adik-adik bisa jadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Biarkan Tuhan ada kasih setianya Tuhan, ada sukacitanya Tuhan, dan ada anugerahnya Tuhan yang melingkupi mereka dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Berkati juga buat papa dan mama, buat biar mereka Tuhan bisa mendidik setiap anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka, mendidik mereka dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Biarkan mereka Tuhan jadi orang tua Tuhan yang terus Tuhan memandang Engkau Tuhan, dan biarkan mereka terus diberi hikmat bagaimana cara Tuhan untuk mendidik anak-anak supaya sesuai dengan jalan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap praktek firman Tuhan berkata, amin. Sekarang angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.